Siala dengan dibasam do Tuhan di jalo kami saat bisa dari kami fasod do kami Tuhan di pataro kami saat bagas nami kalau masalah saya ima ale Tuhan kalau hasro tu bagas ni ina namion ima di pertanyaan nami Tuhan STM Galatia nanong di RT 10 ale Tuhan bagas saudara putih Tuhan yang kanongan nami dari perjalanan nasida lamoro tu bagason pataru nasida Tuhan di bagasan nahipaku asar parpung kami Tuhan mamu di pasal akun luar mendarajai aliamang nabasa bisa luhut anggota STM nami hati anong ngale Tuhan dan tongo di bagasan pasahiton do yang kalau sok biroha tuho matotong pasaton nami dari koordinasinya matotong Tuhan dan kalibalas pasahiton lihonon muhahi pason Saboy kami rap udur bangun di pasang kuat udah bejeng. Tiap karungan nami na malas roha do malas di pikiran rupa hati do pikiran dan Tuhan sarapa kami roh bangun di pasang kuat ini. Mengalim nabasa di nama mulai manongai mangujung kami di pertanyaan nami on. Tong ma do tim berbeda nama Tuhan di hati pikiran nami. Atau tong Tuhan di bagas selas roha merdalan pertanyaan namion bola mamuji pasang keluar menjadi dia atau gal malai Tuhan tanya namion mari kita dalam Yesus Kristus mertanya kami Tuhan amin. Tapi dipuji Tuhan ta mari kita buku nomor 710 saja ayat saya. Epistel patujolo di Jamita imana tersurat siap Filipi 2 ayat 1 11 Filipi 2 mabuka siap ayat 1 ayat 10 saja kajahama masih kak sore atik pe rura di debata di ibadah dada songon dari dobo di rajumi rohana tudus nai tu debata di rumah Indonesia gadis di pakitoru do dilina nagabi pangoloy do ibana pai mamate pola tung mate tarsidang Hallelujah, katipu ibadah ibana, jaga di masa-masa untuk ibana, buat masa sumur, masa-masa gua. Asa soba tukuan Yesus nasa ulu ni tot na dibaluagikan ido dohot na ditano nang na ditoro ni tano. Jala asa-asa nawara, Yesus Tuhan, banyak saham di dalam Ido yang besahan na waktu ado akan natumangion hata ni debata jala na upioksa. Amin. Aku puji Tuhan ta mari kita mari kita buku nomor 834 ayat 1. Sudah kebuka. Saya
pemelalau sitangnya kono, topik-topik doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di siang hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan STM kami Galatia. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, agar kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, di tengah persekutuan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa ada di tengah kehidupan kami dan di tengah persekutuan ini, berikan hikmat kebijaksanaan, agar firman-Mu nanti yang mau kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Dan begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang mau memberitakan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan, kepada saudara kami STM ini, khususnya kepada penasehat dalam pemulihan penyakit yang ada di dalam tubuhnya, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kuatkan Tuhan Pak Nadia, segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan boleh pulihkan, agar senantiasa mereka bersukacita, bersyukur di hadapan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan seluruh anggota STM Galatia. Kami tidak tahu Tuhan, setiap pergumulan keluarga lepas keluarga, pergumulan penyakit, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengetahui apa yang terjadi dalam pergumulan kami. Tetapi kuatkan kami Tuhan untuk melampaui itu, supaya kami tahu betapa mulianya dan besar kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, dan begitu juga kepada istri penasihat kami dalam pemulihan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan yang memulihkan, angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sejak dulu sampai sekarang tetap ada di dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu boleh memulihkan segala penyakit. Itulah yang kami harapkan. Kami syukuri dari Tuhan. Dan begitu juga Tuhan seluruh anggota STM ini. Ingatkan kami kembali, supaya kami senantiasa bersyukur atas berkat dan karunia Tuhan. Jangan kami biarkan mengandalkan pola pikir kami, tapi biarlah kami mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, inilah doa kami. Sempurnakan doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atau butuh mengatakan itu harta, mereka kita buku ini nomor 772 ayat 1. Dan namar nalo jaha menjadi Tuhan dina bau dukus sima jujung roh dan pikiran kami dina makamu latehon seluruh dengan dimasam marhite terdikto di porbagai data tol mengiring-iring mengaramoti uhud mamak asul guru nami sa diabala tikilon memahami oleh Tuhan anggota ni STM Galatia nama menurut Kina di pertanyaan pemuhai di tahun 2024 jumlah puji hami oleh Tuhan marhite FD puji-pujian bahwa tangian pengedian di rohan kami asli maroham lehom matihami akka pasuk-pasuk tali mobima dia balaki kion sinai masar mangami lewat hatami asa jumolo uras perbagai hal Tuhan asa tung tamatela ulihan nalahomat alo hatami na dipatangas sunni naposomi jalan naposomi dari Tuhan namat kinalado dia ke hadalion nahurang sempurna ano nali Tuhan pasahaton pasahorhon hatami di tengah-tengah lingkungan kalian lain ngaborsiado hal nali Tuhan homa nagabi pasikopot seluhutnya di bagasan roha pikiran dan ate-ate nami asal giat marparbue nauli nadengkan di bagasan guru nami gabi martaba atas silas di roha nami dinabanguduti guru nami di hari-hari namangihon alani alamang nabasa makuling maho nungatung uli jalarade hami tumangihon atami marhite Kristus Tuhan nami amin. Shalom, kita selalu nawanginan. Shalom. Buharu kabar sehat dong? Sehat. Arang nahorak sehat. Postor hatta ala nakin mengerita miyakon pertanggian pengertianon. Postor hatta selalu nakatanggian tei ditangion tidak diuli amat tanawar tua de mata gabi hamadom ni sahib jangka namar sahib jala gabi las ni rohama di kita selalu nai. Alani amang tahu kama Alkitab nang soni dia kainan tabuka ma Alkitab na pun Alkitab tabuka ma Bibel na pun Bibel tabuka ma handphone bolosan ma pun manangaha tatang-tangi ham bolosan hatta ate hata itu hatta dia balasa darion dipakulungi hitam marhite berita nauli manang na Injil Markus 10 abad Mamuka maisian ayat terjulu 1 ayat 15.
Tulagi salai Injil Markus 10 ayat nomor 10 sahatu ayat 15. Tentang ion mangamang hatan itu hatta seorang mahita di bakulung itu hatta di bagasa sadarion di pertanyata na pamuhai di tahun 2024 tahun. Rencana untuk membunuh Yesus. Bahasa Indonesia madangi alana bol bahasa Batak anu nang tatus ya teh. Abra tatus itu bahasa bol bahasa Batak macahan Allah dadak ade. Jadi berapa bahasa Indonesia lagi? Asa sudah kita mengatusi. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak berangi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya, roti tidak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kamu pergi, kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Lalu ia menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ataki dosa anak. Begitu kuat yang manggil nanti. Jadi biung kita kan, biung dari dalam pikir mau harum. Hah? Dapat deh. Orang bingung berarti, ibung kau tuh perbanding deh kita. Ngedengi hati merangkat. Ada bodoh bingung. Tak kuat lagi sama gua merata. Maka harus ikut nakir ala bekerjaku. Hati Tuhan out baro. Tatu sih marang dah bahar kalau bingung deh kita. Alai las doro hadisi, pos doro hatutu.
alana kita sebagai pengikut Kristus tentu digongkong hidup kita dengan ke manangihon hatang itu hanon. Ate, kita selanjutnya anggota STF Galatia di dalam dainang nabinar sangapan nasama porsiaon di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Judul ni jamita dia balatikion ima taringot hidup sebagai pemenang atau hidup sebagai pecundang. Pecundang tahu kan Bapak Ibu ya? Tahu pecundang kan? Jelas tak tahu toh? Bolo tentu kita pengikut Kristus minggu amal sadari pinokon minggu mare-mare ate minggu palma ahamai minggu palma arab hera sahabat dia may amangina menyambut kemenangan lah, menyambut kemenangan nilai menyambut Tuhan. Ade. Jadi minggu palma itu adalah minggu mengenang seksara Yesus Tuhan. Sasitangna bacanon gecang doon. Sahat tua ayat 50 sekian. Alay huwatong masawatik alana. Pagacang kuno olor kayo doon kita deh. Jadi alani huwatong. Minggu palma adalah minggu seksara mengenang seksara Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palma banyak orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus di pintu Yerusalem dengan melambaikan daun palma. Dia disambut ketika Yesus menunggangi kedelai. Dia disambut dengan melambaikan daun palma. Jadi suatu tradisi do dihitau nate. Tradisi sian halap Yahudi sahat tusonari. Alani do amangina gereja tidak lepas dari tradisi. Ate, gereja tidak lepas dari tradisi. Tradisi orang Yahudi yang pernah dilakukan sampai sekarang pun kita lakukan. Termasuk Paskah. Ya kan Bapak Ibu? Adakah orang Kristen sekarang yang membuka Paskah? Tentu kita mengikuti tradisi orang Yahudi, bukan tradisi sekarang. Pasti ya Bang Ina? Tradisi orang Yahudi ini kan? Paskah bukan tradisi Kristen sekarang. Makanya orang lagi gereja tidak lepas dari tradisi orang Yahudi. Liturgi-liturgi itu pun lekat dengan tradisi-tradisi zaman dahulu. Ketika Yesus disambut orang banyak sebagai raja di pintu Yerusalem, orang-orang yang sama juga yang mengkhianati dia dengan bersuara untuk menyalibkan dia. Jadi boleh tertarik Tuhan bersyata kehidupan rohani kita serupa dohita kehidupan rohani kita dohot halak Yahudi. Kadang dohita menompa Tuhan ini memuliakan Tuhan, kadang dohita menelpon mana. Itu kan hari Minggu kemuliaan di mana? Alai semula anda sabar mingguan. Nah, atas telefon mana? Marhite aka pikirata, dot aka pangalahota, naso suman. Jadi narang beda nahita langsung nari, dot kaporsian manang nakerohanian di halak Yahudi di 2000 tahun na lewat. Sarupa dah kaporsian teh keyakinan ni rohani teh. Tama tahamuda tu Tuhan tadi mata dah puji, sorak-sorak dan dibaga salas niroha. Alay tak kinai. Ngata salipo di mana marhiti aka dosa ta amal ina. Jadi menarapkan nakin judul di jamita dia malatikyon
hidup sebagai pemenang atau hidup sebagai pecundang? Yesus ketika dia di dunia ini, dia hidup sebagai pemenang karena dia taat kepada Allah sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ino na tersurat na kengin di epistali. Nata de bahasa mata kayak bahasa Indonesia na sama nido. Ate. Di epistali na kinirokan, walaupun dia menyerupai Allah, tetapi dia tidak mengambil rupa Allah. Dia mengambil rupa hamba supaya dia sama dengan manusia. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita umat manusia, supaya dia dapat berinteraksi dengan manusia secara langsung tanpa melalui perantaraan para nabi atau para rasul. Dia dikatakan sebagai pemenang di dalam kehidupannya pada waktu itu karena dia tetap taat dan setia kepada Allah Bapa. Dia tidak sebagai pecundang, walaupun dia merasakan masa-masa sulit ketika dia ditangkap, dicaci maki, dicubit dan diludahi, juga dicambuk. Dia tidak melawan, dia tetap teguh setia kepada Bapa, sehingga dia layak dikatakan sebagai pemenang di dalam kehidupan. Pertanyaannya sekarang adalah untuk kita, apakah kita layak sebagai pemenang di dalam kehidupan? Kalau kita tidak meneladani teladan yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Sebagai pengikut Kristus tentu kita harus mengikuti teladan-teladan yang diberikan, contoh yang diberikan oleh Yesus kepada kita, agar kita layak dikatakan sebagai pemenang di dalam kehidupan, bukan sebagai pecundang seperti Yudas Iskariot. Dia dikatakan sebagai pecundang karena dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus dan dia juga mengkhianatinya dengan hati yang sadar. Dia dikatakan sebagai pecundang karena dia telah menjual sang juru selamat kepada tentara Romawi. Apakah kita seperti itu, Bapak Ibu, seperti Yudas Iskariot sebagai pecundang? Kalau sebagai pecundang, tentu kita tidak berhak di dalam kerajaan surgawi. Berhak enggak, Bapak Ibu? Ketika kita dikatakan sebagai pecundang, apakah kita berhak mewarisi kerajaan Allah di dalam kerajaan surgawi? Tidak layak. Karena apa? Karena orang-orang yang suci, orang-orang yang tuluslah, orang-orang yang murnilah hatinya, yang berhak diwarisi kerajaan surgawi. Bukan orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini, belajarlah kita untuk selalu rendah hati. Ketika kita dicaci maki, janganlah melawan atau membalas. Ketika kita disakiti, jangan membalas. Ketika kita digosipi, jangan kita membalas. Karena itulah yang dilakukan Yesus pada waktu dia bersama manusia di dunia ini. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan doa kepada Allah Bapa di surga, sehingga dia dikatakan sebagai pemenang. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Inu amaina. Bolo dinok kita sebagai pengikut Kristus atau memang pengikut Kristus kita Bang Adam. Pengikut Kristus kita kan, tentu kita harus meniru, mencontoh apa yang diteladankan, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus semasa mengalami masa-masa sulit. Ketika dia dicambuk, disiksa, dia tidak melawan. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia membalasnya dengan berkata, ampunilah dia. Orang Kristen harus seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita
Di zaman sekarang ya, banyak rumah-rumah ibadah orang Kristen yang tidak diberikan izin ya. Banyak doa-doa umat Kristen yang tidak diizinkan, walaupun itu di rumahnya, tetapi kita jangan membalasnya. Karena apa? Karena kita diajarkan Yesus untuk mengampuni. Berilah berkat bagi yang memusuhimu. Berilah berkat yang membencimu. Berilah berkat bagi yang mencaci makimu. Doakanlah mereka. Hidup sebagai orang Kristen tidak gampang, Bapak Ibu ya. Tidak gampang. Kita harus memikul salib. Salib itu adalah tantangan bagi kita. Tantangan agar kita bisa menuju kehidupan yang kekal. Ketika kita bisa memikul salib dengan baik, tentu upahnya adalah kerajaan surga, hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jadilah pemenang di dalam kehidupan ini. Jangan jadi pecundang. Ketika kita jadi pemenang, upahnya sudah disediakan oleh Allah di surga. Tetapi ketika kita jadi pecundang, upahnya juga sudah disediakan oleh Bapa di neraka ya, di neraka ya, bukan di surga. Jadi kita yang memilih, kemanakah kita nanti? Kemana tujuan hidup kita nanti, akhir hidup kita nanti? Apakah hidup yang kekal abadi atau ke dalam siksaan yang abadi? Tentukan Bapak Ibu sekarang. Karena di dunia inilah kita berjuang ya Bapak Ibu ya. Di dunia inilah kita berjuang untuk mencapai dunia yang ketiga. Kenapa saya bilang dunia yang ketiga? Karena setiap manusia memiliki fase dunia tiga. Yang pertama, ketika dia di dalam kandungan ya. Ketika dia di dalam kandungan, itu adalah dunia yang pertama ya Bapak Ibu ya. Itu dunia yang pertama yang dirasakan oleh manusia. Di dalam dunia yang pertama itu tak ada rasa panas ya, namanya dunia kandungan ya. Semuanya serba adem, tidak ada kebisingan. Tetapi di dalam dunia yang pertama kita tidak lama, hanya 10 bulan atau 9 bulan. Kita masuk ke dunia yang kedua, dunia yang sekarang ya. Ini dunia yang kedua yang kita jalani. Disinilah kita bekerja keras untuk mencapai dunia yang ketiga, dunia yang abadi atau dunia yang penuh dengan siksaan. Jadi tentukan sekarang Bapak Ibu agar kita tidak ada penyesalan nanti. Karena apa? Karena di dalam dunia yang ketiga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak ada lagi yang bisa kita berbuat di dunia ketiga, karena semuanya sudah dikunci. Tak ada lagi yang kita bisa berbuat. Disinilah kita bisa berbuat Bapak Ibu. Maka jadikanlah firman Tuhan ini untuk menggugah hati Bapak Ibu agar menjadi pemenang di dalam kehidupan dunia ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kita selalu diberikan kerendahan hati dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan maupun pergumulan, agar kita senantiasa selalu taat dan setia kepada Allah seperti Yesus yang selalu taat dan setia kepada Bapa di surga. Hendaknya juga kita selalu setia dan taat kepada Dia yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini Engkau telah memberikan sabda-Mu yang begitu indah dalam kumpulan kami ini. Semoga sabda-Mu ini Tuhan berkati agar berbuah yang baik di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, dan kami bisa sebagai pemenang di dalam kehidupan ini untuk menuju kehidupan kekal abadi di dalam kerajaan surga. Sebentar kami akan melanjutkan acara doa STM kali ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa
menyertai dan memberkati agar berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota SDN kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Semoga Tuhan mencurahi rahmat kesembuhan dengan memberkati segala obat maupun para medis yang menjadikan mereka sembuh dan bersukacita di hari-hari yang akan datang. Dan bagi mereka yang memiliki pergumulan, semoga Tuhan memberikan keringanan agar mereka senantiasa bersukacita juga dalam kehidupannya. Inilah segala doa dan permohonan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Sudilah Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tema di Lapo Sodang, nama Pak Dekora, nama Pasaton, kata di Tuhan, di tengah-tengah di pertanyaan kata di bagasan. Sagalion. Daudin Kesanata, mari di Mahi Tabuse, mari di Bukwede nomor 700, Monopulonom ayat sada, saat tundukna, las tabapu kuma peliatan naumud. Marulag-ulag oleh Tuhan, kami pasahatun puji-pujian hamulatan rohan amin, tuadabamu namar muliai. Terlebih mali Tuhan dia balatikion. Dinasipul kami mengulahun ulah pertaniangan perdana di tengah-tengah ni STM kami di tahun 2024. Dihila rohan amin Tuhan, hodo nama masuk-masuk
hodo na mga ramoti boy markalan di bagasan dami di bagasan las ni roha holan alani asi dot holong nasiyang boy alani atut dala tamado hami pagdukos majudum nami dinalaho mamuliahon goarmo nasun badilay alayamang nabasya marhite bersama nami di balatik kiyong ibatumu hami do tutu songon pilihan nirohanami nahujalawi hami hadon ni Tuhan sian ho mulana alani upasat hami totong tuadopangni adorang so dipakai hami hobar di tonga-tonga di pemandangan asa jumolo supak pasu-pasu pilihan namion asa makorhon angka nauli na dega nalaho pakyon nami hobar di tonga-tonga di pemandangan dinapati bulhon harajom ni di tonga-tonga di pemandangan asa giat matutu marhite basa-basa lamar bungaram ma pemandangan di tonga-tonga di luar namion nang hami pesalut adi Tuhan anggota ni STM Galatia na adong di luar don asa pasu-pasu mahami pasu-pasu nangkap kerajaan nami pasu-pasu aka ngulu nami tengah hapele Tuhan na diulong kami Todim berbudiama natotong mataman kami jalan na mga lehon kubod kami na nangodyong kami asa giat lam tukugo na kami lang tusanangan na kami mangulahon aka ulong nami bihari na langihon nang sumari bali Tuhan to ka anak panami sa luhod na matibur magodang may na masikola parbisuki parpistar bali Tuhan asa gabi anak pamarbisuk dalam marpapistaran dinalaw pahihut-ihut aka persekolahan jala pasu-pasu masalut atas cita-cita anak penami pasu-pasu nguluna bahir ma anak penamnya di Tuhan gabe anak penasia di jelum talumo lima di tengah-tengah nani akad lepas keluarga pamali Tuhan salut tanging relek nami nabuhay sa barwa nami tadapamu nasun bagay tangiang may galasi maramam salut na di Tuhan pasada kami may tangiang na dalam Tuhan galo prak may tawag tangiang alaman namin Alaman namin ang berbicam saya berbagi ampun saya rohalajon saya saat malunung hamdi bertemu dia mengalami sedang mengalami sama saya sama kasih sana ibu saya sama mula kali begitu menunjukkan kedua maha setiap aku ayo nak saya doa aku doa dia sama aku sekali ini amin asin rohani Tuhan Yesus Kristus holong nasian di bata ama dohot parsaran itu di purbadi ama nama ngaramuti kita saluhutna mulai sadaryo manatong may sahat rodi sariling nililin na rata diyon amin terlali amin